Halo semuanya, selamat datang di channel Mangare. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat bukan? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Kali ini kita akan menceritakan alur cerita komik manhwa berjudul Wan Gu Shen Wang. Yuk simak alur ceritanya. Suhan kemudian memberikan rantai pengekang monster kucing kepada Liang Su. Kau ambil ini dan larilah bersama Lu Yunzi. Carincin bintang ini memiliki bau kucing besar. Dan serigala guntur bermata merah takut pada hal itu. Itu bisa menyelamatkan nyawamu saat kritis. Perintah Suhan kepada Liang Su. Liang Su langsung mengambil cincin besar tersebut dari Suhan. Dia mengkhawatirkan Suhan. Lalu bagaimana dengan muka Su? Namun Suhan langsung pergi menjauh dari lokasi. Dia mengatakan bahwa masih ada hal yang harus aku lakukan. Aku akan menyingkirkan orang-orang yang merencanakan semua ini dari belakang. Tiba-tiba Suhan sudah berada di depan Presiden Jiang. Dia berkata kepada Presiden Jiang untuk menunggu sebentar. Presiden Jiang yang melihat Suhan berdiri di depannya sangat kesal. Suhan, beraninya kamu mendatangiku. Kau pikir aku akan takut membunuhmu di sini? Cepat serahkan Gonoderma 9 warna, ucap Presiden Jiang memaksa Suhan. Namun Suhan semakin memprovokasi Presiden Jiang. Dia mengatakan, kau bermarga Jiang. Seharusnya kau tahu apa yang dilakukan botak tua Yang Ying kan? Kata Suhan memberitahu Presiden Jiang. Presiden Jiang langsung emosi dengan ucapan Suhan. Bajingan, berani kau menghina leluhurku. Kau benar-benar ingin mati, ucap Presiden Jiang siap dengan senjata tombaknya. Namun anak buahnya kemudian langsung melompat dan menyerang Suhan. Presiden Jiang, bocah seperti dia tidak pantas untuk melawanmu. Aku akan membunuhnya, ucap anak buah Presiden Jiang penuh dengan kepercayaan diri yang tinggi dapat membunuh Suhan. Namun tanpa diduga, Suhan langsung menghajarnya dengan sekali tendang. Suhan mengatakan untuk pergi, dan akhirnya orang tersebut kalah telak dari Suhan dan terpental ke arah gerombolan monster serigala bermata merah. Monster tersebut langsung melahapnya. Presiden Jiang yang menyaksikan Suhan berhasil mengalahkan anak buahnya dengan sekali serang mulai kebingungan. Sebenarnya kekuatan macam apa yang kau punya? Tanya Presiden Jiang kepada Suhan karena penasaran. Kemudian dia berpikir bahwa bawahannya yang memiliki kekuatan di ranah puncak fondasi bahkan tidak bisa menahan satu serangannya. Dan orang ini sangat cepat. Habislah aku, pikir Presiden Jiang. Suhan kemudian mengatakan kepada Presiden Jiang bahwa jika dirinya bilang berada di ranah ilahi, apa kau percaya? Kata Suhan. Namun dia kemudian memaksa Presiden Jiang untuk menyerahkan semua yang mereka punya. Cukup omong kosongnya. Berikan aku eliksir, buah roh, dan senjata yang kau pegang, paksa Suhan. Suhan kemudian memikirkan hubungan Presiden Jiang dengan Jiang Yuanying. Yang tak kusangka Jiang Xiao benar-benar keturunan Jiang Yuanying. Jiang Yuanying adalah makhluk Nyi Xianwu tingkat tinggi yang nyata. Suan Tianzhao yang dibunuh di rumahnya sendiri oleh muridnya. Jin Yuanying sedang bereksperimen dengan binatang buas kuno di tengah-tengah kebangkitan Reiki. Langsung menyebabkan kehancuran beberapa kota manusia. Banyak orang meninggal dan kehilangan rumah mereka. Pada akhirnya dia mengkhianati umat manusia dan berlindung pada kultus kuno abadi, pikir Suhan. Anak buah Presiden Jiang mengatakan bahwa Suhan itu sombong dan bodoh karena menghina leluhur kita. Biarkan aku melepas batasanku dan membunuh dia, kata anak buah Presiden Jiang meminta izin untuk membunuh Suhan. Namun Presiden Jiang menahannya. Jangan lakukan sekarang, ini bukan waktu yang tepat, tunggu sebentar. Orang ini sangat tajam. Kita tidak bisa melakukan sesuatu hal dengan ceroboh. Musuh kita sebenarnya bukan dia. Jangan lupa bahwa selain kota Julu dan kota Beiyuan, orang-orang dari 3 kota lainnya belum muncul. Tidak layak untuk menunjukkan kekuatan kita pada serangga. Aku sendiri yang akan mengurusnya, perintah Presiden Jiang kepada anak buahnya dengan perasaan penuh kemarahan. Kemudian Presiden Jiang menyerahkan harta kepada Suhan. Dia melemparkan kantung kecil yang berisi buah roh. Ini 1000 buah roh yang kami punya. Ambil semuanya untukmu, kata Presiden Jiang menunjuk harta yang dilemparnya. Suhan langsung mengambil kantong hartanya, namun Suhan meminta hal lainnya juga. Berikan aku pedang itu juga, ucap Suhan penuh kebahagiaan. Namun Presiden Jiang makin emosi. Kau jangan serakah. Kau pikir dengan adanya Raja Serigala Gunung Bermata Merah, aku akan menjadi tidak berani membunuhmu? Kau cari mati. Aku penasaran siapa yang akan mati pertama kali oleh serangan Raja Serigala Guntur Bermata Merah, kata Presiden Jiang menatang Suhan. Suhan kemudian menyetujui perkataan Presiden Jiang. Baiklah, mari kita tentukan serang saja.
kata Suhan langsung menyerang Presiden Jiang. Serangan dari Suhan berhasil dihindari oleh Presiden Jiang, hingga membuat tanah yang dipijak Presiden Jiang langsung hancur. Presiden Jiang mengatakan kepada Suhan bahwa dirinya adalah orang gila. Kemudian Presiden Jiang melempar pedang yang dia punya untuk diberikan kepada Suhan. "Ini pedang, ambillah," kata Presiden Jiang. Terlihat pedang dari Presiden Jiang tertancap di tanah di hadapan Yuhan. Kemudian Presiden Jiang lari meninggalkan Suhan. "Suhan, aku akan mengingatmu," kata Presiden Jiang kepada Suhan. Suhan sangat senang dengan apa yang dia dapatkan. Panen yang bagus. Target selanjutnya, kata Suhan, sudah dipersiapkan rencana selanjutnya. Kemudian Suhan meninggalkan lokasi yang digunakan untuk mengancam Presiden Jiang. Scene berpindah ke lokasi Long Lingtian. Terlihat Feng Zhen berlari dengan Long Lingtian. Namun keadaan Feng Zhen cukup memprihatinkan. Dia tidak terlihat aura sama sekali. "Tuan Muda Long, auraku hampir habis. Berikan aku buah roh," kata Feng Zhen meminta bantuan kepada Long Lingtian. Namun karena diabaikan, Feng Zhen mengajukan permintaan lagi. "Aku berjanji akan mengembalikannya 10 kali lipat." "Tidak, 100 kali lipat kepada Anda," kata Feng Zhen meminta buah roh kepada Long Lingtian. Namun Long Lingtian kesal kepada Feng Zhen. "Pergi, kenapa juga aku harus memberimu buah roh? Jika kau mengikuti Tuan Muda ini lagi, kau akan mati," teriak Long Lingtian kepada Feng Zhen. Namun tepat di hadapan Long Lingtian muncul Suhan. Dia mengatakan, "Tuan Muda Long, saudaramu Long Batian memberikan banyak hal kepadaku saat dia sekarat. Ada bibit 5 elemen dan ada juga hal kecil yang Anda berikan terakhir kali. Mengapa kamu tidak memberikannya lebih banyak pada saudaramu?" kata Suhan memprovokasi Long Lingtian. Karena terprovokasi Suhan, Long Lingtian mengeluarkan pedangnya. "Suhan, pergilah. Tuan Muda ini tidak pernah melihat orang kurang ajar sepertimu. Apa kau tidak tahu? Aku itu penjahat besar. Hari ini aku akan membunuhmu," ucap Long Lingtian menyerang Suhan dengan kekuatan sepenuhnya. Suhan tidak mau kalah. Dia juga mengeluarkan kekuatannya untuk menghajar balik Long Lingtian. Tanpa waktu yang lama, dengan sekali serangan, Suhan langsung mengalahkan Long Lingtian. "Apa cuman ini kekuatanmu? Kau sangat lemah dengan Long Batian," kata Suhan mengambil senjata dari Long Lingtian. Suhan kemudian memegang senjatanya. "Karena kamu adalah penjahat, kenapa kamu banyak bicara?" kata Suhan kepada Long Lingtian. Terlihat anak buahnya berkumpul di sekitar Long Lingtian. Terlihat Long Lingtian dalam keadaan terluka karena dikalahkan oleh Suhan. Anak buahnya mencoba membantu bosnya. "Tuan Muda Long, Tuan Muda Long, apa Anda baik-baik saja?" ucap anak buahnya. Namun Long Lingtian bangkit. Dia kemudian menggunakan auranya untuk mengeluarkan kekuatan dari senjatanya. "Serahkan kekuatanmu. Jika aku tidak membunuhnya hari ini, maka aku akan mati." Terdiak Long Lingtian penuh keberanian menantang Suhan. Anak buahnya juga ikut membantu Long Lingtian. "Serang bersama, bunuh dia. Berani sekali kau menyakiti Tuan Muda Long," ucap anak buahnya, mulai ikut membantu menyerang. Tanpa diduga ketika anak buahnya menyerang Suhan, Long Lingtian diam-diam kabur karena ketakutan melawan Suhan. Suhan yang ingin menghajar Long Lingtian kehilangan orangnya. "Dia membuatku lengah," kata Suhan kehilangan Long Lingtian. "Suhan, tunggu saja kau. Tunggu aku menemukan kakakku Long Batian untuk menghancurkanmu jadi pasta daging," kata Long Lingtian sambil berlari. Long Lingtian berpikir, kenapa Suhan begitu kuat? Dia hanya menggunakan satu serangan untuk mengalahkanku. Padahal kakakku sudah membangun kultivasi sejak kecil. Apa Suhan mengalahkan kakakku? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kakakku memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Tidak mungkin ada orang yang bisa melawan dia di dunia ini. Ayahku bilang kalau kakakku akan menjadi orang hebat. Dia pasti akan membunuh Suhan. Pikir Long Lingtian penuh kebahagiaan memikirkan kehebatan kakaknya. Terlihat anak buahnya Long Lingtian juga ikut kabur. Tapi Suhan sedang berdiri di hadapan Feng Zhen. Feng Zhen sangat ketakutan dengan Suhan. Dia mengatakan, "Suhan, aku salah, maafkan aku. Jika kau mengampuniku, kali ini keluarga Feng akan berhutang budi padamu. Ini adalah senjata ajaib terakhir milik keluarga Feng. Untuk menunjukkan ketulusanku, aku akan memberikan senjata ajaib ini padamu," kata Feng Zhen menyerahkan senjata kepada Suhan. Suhan tersenyum dengan situasi yang terjadi. Keluarga Feng sejak dulu bukan orang baik. Feng Zhengting masih tetap ingin menipuku dalam drama ini. Pikir Suhan mengetahui niat Feng Zhen. Feng Zhen tersenyum dengan penuh akan kemenangan.
Suhan, pergilah ke neraka, kata Feng Zhen memberikan racun kepada Suhan. Suhan langsung menghindar dan menjauh dari Feng Zhen. Ternyata itu racun khusus yang dibuat untuk kultivator, kata Suhan mengetahui jenis racun yang digunakan oleh Feng Zhen. Hahaha, tidak pernah kusangka kau tahu racun ini. Aku sudah menyiapkan ini untukmu, kata Feng Zhen kepada Suhan. Tak lama datanglah orang lain. Feng Zhen mengucapkan, "Seni, aku sudah melakukan sesuai yang kamu perintahkan." Terlihat para kultivator yang dipanggil Feng Zhen sebagai senior datang menggunakan jubah dan topeng seperti monster serigala tanduk satu. Kultivator tersebut berkata pada Suhan, "Para kultivator yang menerima racun itu akan berakhir dalam setengah jam, akan jadi kolam darah." Suhan menyerahlah dan berikan Gonoderma 9 warna. "Jika begitu, mungkin kami akan mempertimbangkan untuk memberikan kamu penawarnya," kata para kultivator jubah kepada Suhan. Feng Zhen kemudian ikut juga meminta senjatanya kembali, dan juga memberikan senjata ajaib keluarga Feng Zhen kepada Suhan. "Sejak kau mengambil senjata ajaib keluarga Feng, kau harus sadar akan kematianmu," kata Feng Zhen kepada Suhan. Suhan kemudian bertanya, "Apa kalian berasal dari kultus Immorta kuno?" Kata Suhan terlihat sedang memakan buah roh. Kata kultivator tersebut terkejut dengan perkataan Suhan. "Kamu bagaimana tahu?" Suhan mengacungkan tombaknya kepada kultivator kuno tersebut. "Hanya sekelompok ular dan tikus. Sepertinya buah roh di Jingxi Dongtian diambil oleh kalian. Katakan apa tujuan kalian?" tanya Suhan kepada kultivator kuno. "Tidak kusangka kultus immortal kuno muncul sangat awal, dan mereka juga tahu Gonoderma 9 warna ada di sini. Sepertinya orang yang ada di belakang mereka bukan orang biasa. Mungkin ada musuh yang dulu aku kenal," pikir Suhan. Terlihat kultivator kuno tersebut tertawa dengan pernyataan Suhan. Mereka mengatakan bahwa awalnya, selama kau menyerahkan Gonoderma 9 warna, kami akan mengampunimu. Sekarang karena kau mengetahui identitas kami, kau harus mati, kata kultivator kuno berniat membunuh Suhan. Suhan kemudian memakan buah rohnya. Reiki sudah terisi, majulah, tantang Suhan kepada para musuhnya. Terjadilah pertarungan antara Suhan dan musuhnya, yaitu kultivator kuno yang menggunakan topeng. Suhan berhasil memberikan serangan kepada musuhnya. Musuhnya merasakan kesakitan akibat dari serangan Suhan. "Cepat sekali, semuanya hati-hati, orang ini sudah melatih teknik kecepatan rahasia. Kita akan kesulitan membunuh dia dalam waktu dekat." Sekarang Raja Serigala Guntur bermata merah muncul. "Halangan semakin besar, kau harus melakukannya dengan cepat. Jika misi ini tidak berhasil, Tuan tidak akan membiarkan kita lepas begitu saja. Serahkan semuanya dan bunuh dia," ucap pimpinan kultivator kuno kepada bawahannya. Pimpinan bawahan kultivator kuno kemudian menyerap banyak buah roh untuk mengisi reikinya kembali. Usaha tersebut untuk mempercepat rencana untuk membunuh Suhan. "Hancurkan!" teriak para kultivator kuno. Suhan yang melihatnya tersenyum, menerobos sementara ke ranah, dan meskipun menerobosnya, itu tidak berguna, kata Suhan di mata mereka. Kultivator kuno adalah dewa, tapi mereka tidak tahu mana dewa yang baik. Kehidupan di masa lalu di Evernight City, ada 12 monster yang sangat kuat, pikir Suhan. Para kultivator kuno tersebut dengan bangga mengatakan bahwa sekarang kita bertiga berada di ranah, dan perbedaan kekuatan antara kita seperti surga dan bumi. Menyerahlah dengan patuh, maka kau akan mati tanpa rasa sakit. Benar, berlututlah dan minta ampun juga sekarang juga. Dengan begitu, kau bisa mempertimbangkan agar meninggalkan tubuhmu dengan utuh. Kultivasi kami juga meningkat. Membunuhmu tidak akan ada bedanya dengan membunuh serangga, ucap ketiga kultivator kuno mengancam Suhan. Suhan mengatakan bahwa mereka semua adalah sampah. "Kalian banyak bicara, majulah ke sini lawan aku. Biar kutanya pada kalian, siapa yang menyuruh kalian datang ke Jingxi Dongtian dan apa tujuannya?" tanya Suhan kepada para musuhnya tanpa ketakutan sama sekali. "Kau bocah sombong, kau pikir nama Tuan kami pantas disebut dengan semut sepertimu? Aku akan membiarkan kamu merasakan kekuatan ranah, dan tidak sedikit orang yang bisa bersaing dengan kami. Rasakan tapak tanganku, berlututlah sampai mati," teriaknya menyerang Suhan dengan kekuatan penuhnya. Namun Suhan menyerangnya dengan kekuatan tombak yang dia dapatkan dari Feng Zhen. Serangan Suhan berhasil mengalahkan serangan dari para kultivator kuno. "Hancurkan dan menyingkirlah," teriak Suhan mengalahkan serangan musuhnya.